Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Husna, persensi 19 dari kelas 12A. Teman-teman semua pasti tahu bahwa air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi semua makhluk hidup. Tapi pernahkah kita berpikir kalau suatu hari nanti air bersih bisa jadi langka? Sekarang di banyak tempat di Indonesia, krisis air bersih sudah mulai terasa. Sungai-sungai yang dulu jernih kini tercemar oleh limbah rumah tangga dan industri. Bahkan di beberapa tempat, sumur mulai mengering karena cadangan air tanah terus berkurang. Kita mungkin belum merasakan langsung betapa sulitnya mencari air bersih. Tetapi di luar sana, jutaan orang sedang berjuang untuk mendapatkannya. Contohnya di daerah Makassar, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Masyarakatnya harus mengantre berjam-jam hanya untuk memperoleh beberapa ember air. Ada pula daerah yang terpaksa membeli air dengan harga mahal. Padahal air adalah hak setiap manusia. Keadaan ini menunjukkan bahwa krisis air bersih bukan sekedar isu, melainkan kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Penyebab utama krisis ini adalah perilaku manusia sendiri. Kita sering lupa bahwa alam memiliki batasan. Penebangan hutan tanpa reboisasi mengurangi daerah resapan air, sementara pembuangan limbah ke sungai memperparah pencemaran. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 60% sungai di Indonesia sudah dalam kondisi tercemar, sedang hingga berat. Sementara laporan dari BMKG menyebutkan bahwa curah hujan ekstrim dan kemarau panjang menyebabkan cadangan air tanah menurun hingga 25% dalam 5 tahun terakhir. Krisis air bersih juga berdampak pada banyak hal. Kesehatan masyarakat menurun karena air kotor dapat menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Bidang pertanian pun ikut terkena dampaknya. Tanah yang kering dan kekurangan air membuat hasil panen menurun drastis, sehingga mengganggu ketahanan pangan. Jika hal ini terus dibiarkan, kita tidak hanya menghadapi kekeringan, tetapi juga ancaman ekonomi dan sosial di masa depan. Namun bukan berarti tidak ada lagi harapan. Kita masih bisa mencegah keadaan ini menjadi lebih parah, asalkan ada kesadaran bersama. Pemerintah memang memiliki peran yang besar, tetapi perubahan sesungguhnya dimulai dari diri kita sendiri. Tutup keran saat tidak digunakan, memanfaatkan air bekas untuk menyiram tanaman, jangan buang sampah ke sungai, hingga tanam pohon di sekitar rumah. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Sekolah dan lingkungan sekitar juga bisa ikut berperan. Misalnya dengan membuat program hari hemat air, lomba menanam pohon, atau kampanye peduli sungai. Gerakan sederhana seperti itu dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa menjaga air berarti menjaga kehidupan. Kita harus ingat bahwa air bukanlah sumber daya yang tidak akan habis. Setiap tetesnya berharga dan memiliki arti penting bagi kehidupan. Jika hari ini kita masih bisa merasakan air bersih dengan mudah, jangan sampai generasi berikutnya hanya bisa mengenangnya sebagai sesuatu yang langka. Menjaga air bersih bukan tugas siapa-siapa, tetapi tugas kita semua. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari rumah kita, dari kebiasaan kecil yang bisa menyelamatkan masa depan bumi. Karena satu tetes air bisa menyelamatkan sejuta kehidupan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.